Hai semua, nama saya Haji Mustafa. Kembali lagi di tutorial DSA, data struktur dan algoritma. Di video kali ini kita akan melanjutkan tutorial kita di mana kali ini kita akan mempelajari data struktur baru. Itu adalah queue, teman-teman. Kalau di video sebelumnya kan kita belajar stack, dan sekarang kita akan mempelajari sebuah data struktur bernama queue. Di queue itu gini ya, Q U E U E Q W W gitu ya. Pokoknya dibacanya Q aja dia, urutan. Nah, Q adalah salah satu jenis data struktur data yang mengikuti aturan FIFO, first in, first out. Kalau misalkan di sebelumnya itu stack itu LIFO, LIFO, last in, first out. Q ini dia first in, first out. Di mana elemen pertama yang dimasukkan ke dalam Q akan menjadi elemen pertama juga yang dikeluarkan. Q sering digunakan dalam pemrograman komputer dan sistem informasi untuk mengelola proses dalam urutan tertentu. Nah, nantinya kita bakal mengimplementasikan beberapa metode di queue kita. Pertama ada inQ. inQ ini menambahkan elemen ke akhir queue. Simpelnya tuh dia kayak push ya, kayak di stack. Lalu ada DQ, ini buat ngapus elemen dari awal queue. Jadi kan dia kan tadi kan first in, first out. Nah, pas kita NQ, berarti dia akan ditaruhnya di paling belakang. Namun pas kita DQ, kita ngapus yang paling depan. Jadi bukan ngapus yang paling belakang, tapi ngapus yang paling depan. Nah, ini sisanya ada seperti ispool. Jadi gambaran Q itu seperti apa sih? Coba nih saya gambar. Kita gunakan auto draw. Ini bisa kita hapus dulu. Sorry, kepencet. Nah, jadi Q itu sangat identik dengan sebuah urutan ya teman-teman, karena seperti namanya aja ya, ini kan dia kan ya melakukan operasi untuk mengelola proses dalam urutan tertentu. Misalnya kita punya beberapa orang di sini ya, 3 orang, mana dia ingin membeli sebuah ada masuk ke sebuah urutan permainan lah. Misalkan ini ada sebuah toko, terus dia pengen masuk nih. Nah, Q kita otomatis Q tadi kan dia mengikuti aturan FIFO ya teman-teman ya. Jadi first in, first out. Misalkan awalnya kita nggak punya nih 2 orang ini. Tunggu, ini kenapa gini? Select. Nah, misalkan awalnya 2 orang ini, yang 2 orang yang tadi ini nih, yang ini, dia awalnya nggak ada. Mungkin yang pertama kali datang dia nih. Dia pertama kali datang ke maksudnya dia yang pertama kali berdiri di depan toko ini. Mungkin tokonya belum buka lah, misalkan tokonya belum buka. Nah, lalu datanglah 2 orang ini. Nah, dia kan yang first in ya. Dia kan yang first in. Dia yang pertama kali datang. Nah, otomatis dia juga yang nantinya ketika si tokonya ini udah buka, dia juga yang pertama kali first out. Nah, jadi dia masuk ke tokonya, lalu mungkin dia sama kita hapus. Nah, setelah itu lanjut deh. Sekarang yang paling depan kan dia nih kan, ya kan. Nantinya setelah dia udah boleh masuk ke tokonya, berarti dia juga yang first out gitu teman-teman. Jadi Q itu seperti itu pada dasarnya, first in, first out. Siapa yang pertama kali baris, dia juga yang pertama kali keluar. Simpel kayak gitu, first in, first out. Oke. Untuk value-nya kita bakal tetap gunain not ya untuk nyimpan value-nya. Lalu di sini di video kali ini kita bakal mengimplementasiin konstruktor Q-nya. Mungkin kalau teman-teman udah ngikutin tutorial sebelumnya, ini akan sangat amat mirip. Mungkin ini akan mirip banget dengan linked list. Cuma beda beberapa istilah aja kok. Kita bikin class Q. Lalu di sini kita punya private property, di mana kita punya node-nya adalah first dan last. Di mana first ini akan merepresentasikan urutan yang pertama ya. Jadi berarti tadi yang 3 orang tadi, dia adalah orang yang pertama kali baris. Sedangkan last adalah orang yang terakhir kali baris, orang yang baru datang.
lalu kita punya length dimana panjang dari queue kita, lalu kita punya properti untuk publiknya, bisa itu method ataupun propertinya. Kita punya konstruktor queue dimana dia menerima value untuk pertama kali. Seperti biasa ya, kita bikin node pertama, node new node value. Karena ini node pertama, jadi otomatis first dan juga last ini mengacu ke new node baru kita, new node. Lalu lengthnya itu sama dengan 1 karena kan memang baru ada satu node-nya. Dan juga kita mau representasi metode print queue agar nanti kita bisa nge-list queue-nya nanti ketika kita ngimplementasi metode enqueue dan juga dequeue. Node temp ini first while temp, selama tempnya itu ada kita mau temp sama dengan temp kita tampilin dulu temp value, kita kasih panah gini aja, habis itu temp sama dengan temp next, jadi kita pindah. Setelah itu kita bisa coba initialize queue kita, queue my queue, lalu queue mungkin kita kasih angka 5, lalu kita bisa tampilin dengan cara my queue dot bring queue to make, dan kita berhasil nampilin value queue kita. Oke, jadi itu dia pengenalan sederhana mengenai data struktur queue. Di video selanjutnya mungkin kita bakal coba implementasi metode enqueue, teman-teman. Oke, jika teman-teman suka video ini, mohon untuk di like, share, dan subscribe. Semoga bermanfaat dan sampai jumpa.